Shalom. Jemaat dan umat Tuhan di rumah dan dimanapun saudara berada. Hari ini kita menyambut Hari Pentakosta di tahun 2020. Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga itu tidak membiarkan kita umatnya merasa seorang diri, tak berdaya, dan diliputi ketidakpastian dan rasa takut. Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Jemaat yang kekasih, ibadah hari ini dipimpin oleh Pendeta Ida Anariaurika Patinama dan diiringi permainan musik oleh Saudari Gloria Rantetori. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu, jemaat dipersilakan berdiri dan bersama kita menyanyikan lagu dari Hidup Jemaat 240 ayat 1 dan 2. Marilah saudara-saudara kita masuk di dalam tabisan dan salam. Laten we tot God komen in foto met groep. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang tetap setia selamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Onze hulp is in de naam des Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw valt tot in eeuwigheid en dit laat varen de werken van zijn handen. Anugerah, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan yang sudah ada, dari dahulu dan yang akan datang menyertai saudara sekalian dengan ketujuh rohnya. Genade zij u en vrede van God, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten van God is met u allen. Amen.
dipersilakan duduk kembali. Nats pembukaan terambil di dalam Mazmur 117 ayatnya yang pertama. In Leiden the Word vanuit de Psalm 117 vers 1 en 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. All London and Falcon praise the Heer, praise Him. For zijn help wel de liefde voor ons. Praise Hem voor zijn eeuwige trouw. Haleluya. Kami persilakan Ibu Ineke Hirslawalata dari Perki Vorberen untuk memuji nama Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu. Kami persilakan. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kami mengucapkan terima kasih untuk solo Ibu Ineke Hirslawalata Perki Vorberen. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kini tiba saatnya kita akan menyalakan 12 lilin. Kirimlah Roh Kudus-Mu dan perbaharuilah semua oleh Roh Kudus. Penyalaan lilin yang pertama untuk mengucapkan syukur hari ulang tahun Gereja Tuhan di dunia dan pencurahan Roh Kudus oleh Bapak Pendeta Imade Priana.
Ibu Bill Lato. Penyalaan lilin yang ketiga untuk pelawatan Roh Kudus di benua Australia dan negara bagian serta kota dan penduduknya oleh Ibu Susan Aipasa. Penyalaan lilin yang keempat untuk pelawatan Roh Kudus di benua Amerika Selatan dan negara bagian serta kota dan penduduknya oleh Ibu Lydia Sahetati. Penyalaan lilin yang kelima untuk pelawatan Roh Kudus di benua Amerika Utara dan negara bagian serta kota dan penduduknya oleh Ibu Venska Blanker. Penyalaan lilin keenam untuk pelawatan Roh Kudus di benua Afrika dan negara bagian serta kota dan penduduknya oleh Ibu Jenny Kalie. Penyalaan lilin ke-7 untuk pelawatan Roh Kudus di benua Antartika dan negara bagian serta kota dan penduduknya oleh Bapak Rensi Pikau 5. Penyalaan lilin ke-8 untuk pelawatan Roh Kudus di benua Eropa dan negara bagian serta kota dan penduduknya oleh Ibu Aprilia Kacili.
Amsterdam Zuidoost, Perkie Arnhem-Gelderland, Perkie Den Haag, Perkie Voorburg, Perkie Zwolle, dan keluarga masing-masing, oleh Ibu Novi Simatupang. Berikutnya penyalaan lilin yang ke-10 untuk pelawatan Roh Kudus untuk semua orang sakit dan yang berduka di seluruh dunia, oleh Ibu Nova Utabarat. Penyalaan lilin yang ke-11 untuk pelawatan Roh Kudus untuk gereja dan penginjilan di seluruh dunia, oleh Yvonne Pais Munudar. Penyalaan lilin yang terakhir, yaitu nomor 12, yaitu untuk pelawatan Roh Kudus kepada kita semua yang beribadah sebagai orang percaya, pribadi dan keluarga untuk persiapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, oleh Ibu Pendeta Ida Analia Wika Patinama. Kami persilahkan solo oleh Stefani de Wolf dari Perkie Zwolle, Holy Spirit. Kami persilahkan. I've tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what
There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Terima kasih untuk Stefani Demolov yang telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya marilah saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa mohon pengakuan dosa. Laat ons bidden om vergiffenis van onze zonden. Marilah kita berdoa. Heer onze God, hoor naar ons bidden, doe ons herleven en maak ons vernieuwen. Geef ons uw genade, breng ons in het reine met u en met elkaar. Ya Allah Tuhan kami, dengarkanlah doa kami, berikanlah agar hidup kami kembali di dalam-Mu, dan buatlah kami diperbaharui, berilah kasih karunia-Mu, sucikanlah kami dengan-Mu dan satu terhadap yang lain. Vervul ons met uw liefde, o Heer Jezus, in ons. Heer, ontferm u over ons. Vergeef ons onze zonden. Heilig ons met uw kostbare bloed. Penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu di dalam kami. Kasihanilah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Sucikanlah kami dengan darah Yesus yang mulia. Kom tot ons allen, o Heer, door uw Heilige Geest. Open ons hart, onze ogen en oren, gericht tot u. We bidden u dit genade, Vader, in de naam van Yesus Kristus, alle eer in Jezus' naam. Datanglah Tuhan kepada kami melalui Roh-Mu yang kudus. Bukalah hati kami, mata kami, telinga kami, tertuju hanya kepadamu. Kami berdoa semuanya ini kepada perkenanan Bapa, pemberi anugerah. Di dalam nama Yesus Kristus, segala
kemuliaan hanya dalam nama Yesus. Stort uw Heilige Geest in ons. Ontferm u over ons, ya Yesus Kristus, de opstanding. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami. Kasihanilah kami, ya Yesus Kristus yang bangkit. Amin. Marilah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 242, latar bersama sing. Berita anugerah genade verkondiging. Anugerah Tuhan telah terjadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengundang saudara untuk bersama-sama berdiri dan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Wij horen de wet des Heeren voor een richtlijn van ons vanuit Exodus 20 vers 1 tot en met 17. Het luidt als volgt. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri,
tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan atau lembunya, atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sejauh itu pembacaan petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dipersilakan duduk kembali. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Marilah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Kita bersama-sama berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Laten we samen bidden om verrichting met de Heilige Geest. Laat ons bidden. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih di hari Pentakosta tahun 2020 ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau masih bersabda pada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan, Engkau mengurapi akan kami semua oleh Roh yang kudus. Dan juga untuk hamba Engkau urapi oleh Roh yang kudus. Berbicaralah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Heer onze God, wij komen tot u, o Heer Jezus. Wilt u ons salvingen, o Heer, met uw Heilige Geest en ook voor mij. Heer onze God, leid en begeleid ons met uw Heilige Geest. In Jezus' naam en levende woord bidden wij u. Amen. Jemaat yang disertai Roh Kudus dari abad ke abad, marilah kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman. Kita telah mendengarkan sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Raja atas segala raja. Haleluya.
Hidup Jemaat 231. Kami persilakan puisi yang akan dibawakan oleh Ibu Evelyn Siritonga Perki Almere. Ik ga een gedicht voorlezen van de dichter Els Hengstman van Oelst met de titel Eén groot Pinksterfeest. Als de hemel opengaat en God zijn hand uitsteekt, stort hij zijn gunstbewijzen uit, waarmee hij ons doorweekt. Van top tot teen wil hij ons vullen met de gaven van de geest. Juichend zingen we van blijdschap. Het wordt één groot Pinksterfeest. God verwendt ons overdadig, zoals een vader aan zijn kind. De Heilige Geest wil ons alles geven, omdat Hij ons intens bemint. Kami mengucapkan terima kasih untuk puisi yang telah dibawakan oleh Ibu Evelyn Siritonga Perki Almere. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom sisters and brothers in de liefde van Jezus Christus en gezegende Pinksterfeest toegewenst. En gezegende Pinksterfeest aan allen die thuis zitten en waarop zich mag bevinden. Saya mengucapkan juga selamat Pentakosta kepada semua saudara-saudara yang berada di rumah maupun di mana saja saudara berada di 7 benua ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih dan juga selamat Hari Pentakosta untuk seluruh jemaat Perki Nederland, Perki Almere, Perki Amsterdam Zuidoost, Perki Arnhem Gelderland, Perki Den Haag, Perki Voorburg, dan Perki Zwolle. Kita mengucap syukur melalui ibadah ini kita boleh berterima kasih kepada Tuhan atas kasih-Nya yang begitu luar biasa sehingga kita boleh merayakan Hari Pentakosta. Dankbaar zijn wij dat wij het Pinksterfeest mogen vieren. Ook zijn wij dankbaar dat de Heilige Geest ons nog steeds wil leiden. Kita bersyukur saudara dan berterima kasih kepada Tuhan karena Roh Kudus masih menuntun kita sampai dengan saat ini. Geprezen zijn de Heer dat wij de woorden van de kerk door Pinksteren mogen vieren met alle kerken en in verschillende talen als ooit omheen.
dengan seluruh bahasa, suku, dan bangsa. Saudara-saudara, sebelum murid-murid Yesus menunggu akan tercurahnya Roh Kudus, saudara-saudara, nog voor Pinksterdag verwachten leerlingen van Jezus Christus uitstorting van de Heilige Geest. Bij het voorbereiden van de Pinksterdag hebben de leerlingen Matthias al gekozen als vervanger van Judas Iskariot. Sebelumnya hari Pentakosta itu dikatakan murid-murid Yesus memilih Matias sebagai pengganti Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Jadi saudara, sebelum hari Pentakosta itu ada, murid-muridnya telah lengkap 12 murid. Dus voor de Pinksterdag zijn de 12 leerlingen al compleet. En bij het voorbereiden van de Pinksterdag gingen de leerlingen vuren en eensgezien vasten en bidden. Di dalam mempersiapkan hari Pentakosta itu, saudara-saudara, murid-murid Yesus sehati. Dan kemudian mereka bersama-sama berdoa dan berpuasa. Setelah hari kenaikan daripada Yesus Kristus, mereka begitu mengikuti dan mencontohi apa yang dilakukan oleh Yesus, berdoa dan berpuasa. Walaupun murid-murid Yesus dalam keadaan yang sedih, pada waktu Yesus naik ke surga, tetapi Yesus katakan, aku akan memberikan Roh Kudus. Na de hemelvaart van Jezus Christus gingen de leerlingen Jezus nadoen door te blijven vast en bidden. Hoewel de leerlingen bedroefd zijn, omdat Jezus Christus ten hemel gevaren is, wachten zij op de komst van de Heilige Geest. Di sini kita melihat, saudara, ada perubahan di dalam kehidupan murid-muridnya pada saat Yesus bangkit. Hier zien wij een grote verandering bij de leerlingen van Jezus Christus. Gehoorzamen Jezus Christus en doen wat Jezus van hen verwacht. Sinds de opstanding van Jezus Christus is het geloof in God van de leerlingen vernieuwd. Saya katakan bahwa setelah kebangkitan itu, iman daripada murid-muridnya itu diperbaharui kembali. Diperbaharui kembali. Dan kemudian pada saat hari kenaikan itu, murid-murid Yesus itu mendapat perintah daripada Tuhan untuk bersaksi, yaitu ke seluruh dunia. Mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung dunia. En op de dag van de hemelvaart van Jezus Christus krijgen de leerlingen te horen dat zij als opdracht om te getuigen van Jezus Christus in Jeruzalem, heel Judea, Samaria en tot aan het einde van de aarde. Om van Jezus Christus te getuigen, moeten de leerlingen wachten op de komst van de Heilige Geest. Untuk mereka dapat bersaksi, mereka harus menunggu akan datangnya Roh Kudus bagi mereka. Mengapa, saudara-saudara? Karena dengan tercurahnya Roh Kudus itu, maka murid-muridnya boleh memiliki dan mempunyai satu kekuatan daripada Tuhan. Door de uitstorting van de Heilige Geest ontvangen de leerlingen en de gelovigen de kracht van God. Dengan tercurahnya Roh Kudus itu, kita juga, saudara dan saya, menerima kekuatan dan kuasa daripada Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih, bayangkan saja murid-murid Yesus itu pada saat mereka itu dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka dapat berbicara dalam berbagai bahasa, saudara.
zijn wonden waren verbijsterd. Dat de mensen uit Galilea, de leerlingen van Jezus, in zoveel talen konden spreken. Bayangkan orang-orang Yahudi yang pada saat itu berada di Yerusalem dan juga yang datang dari berbagai tempat, ya, dari manapun berkumpul, mereka heran dan mereka bingung melihat kok orang-orang Galilea ini kok bisa dalam berbagai bahasa, saudara-saudara. Toen de leerlingen in verschillende talen het evangelie van Jezus gingen verkondigen, wilden heel veel mensen Yesus volgen. Pada waktu mereka berbicara dengan berbagai bahasa itu, saudara-saudara, banyak orang yang mengikut Yesus. Karena ada Roh Kudus, omdat de Heilige Geest in hun eigen taal tot hen spreken. Saudara-saudara, karena Roh Kudus mengajak akan murid-muridnya dalam bahasa mereka berbicara, jadi mereka mengerti. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan, di sini kita melihat bahwa kuasa daripada Roh Kudus sangat luar biasa. Gemeente van God, hier zien wij dat de kracht van de Heilige Geest heel bijzonder is. Dan juga kuasa Roh Kudus juga sangat luar biasa dalam kehidupan saudara. Baik saudara berada di rumah maupun di mana saja saudara berada. Roh Kudus dapat merubah segala sesuatu dari yang tidak bisa dapat dimampukan. De Heilige Geest kan alles veranderen en dan is ook de Heilige Geest die het mogelijk maakt de leerlingen in verschillende talen konden spreken. Saudara-saudara, ini membuktikan bahwa roh yang ada di dalam saudara dan saya itu lebih besar daripada dunia ini. Zusters en broeders, dit is het levende bewijs dat de geest in ons machtiger is dan de geest in de wereld. De Heilige Geest die in ons is, kan alle situaties aan. Roh Kudus di dalam kita itu, saudara-saudara, ingatlah bahwa Roh Kudus yang telah diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya itu dapat mengatasi segala situasi. Situasi-situasi yang terjadi saat ini dapat diatasi karena kita mempunyai Roh Kudus, karena kita meminta Roh Kudus Tuhan. Oleh karena itu, hendaklah kita berakar dan bertumbuh di dalam Roh Kudus Tuhan itu. Daarom moeten wij verankeren en groeien in de geest van God. Hiervoor moeten wij veel bidden en vasten voor de wereld en onszelf, zodat het evangelie van God overal bekend is. Saudara-saudara, di sini kita diminta juga untuk banyak berdoa dan berpuasa. Jemaat Pergi bukan saja berdoa tapi berpuasa untuk supaya dunia mengenal akan Tuhan dan Injil Tuhan itu tersebar di mana saja. Oleh karena saudara mau berdiri untuk dunia ini melalui Pergi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan itu sangat baik, saudara-saudara. Bayangkan Dia memberikan Roh Kudusnya, Ia memberikan darahnya, tubuhnya dan rohnya untuk kita sekalian. Rohnya yaitu Roh Kudus. Ia berikan untuk saudara sekalian. Tubuh, jiwa, dan roh diberikan semua kepada saudara dan saya dan dunia ini. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, pemeliharaan Tuhan untuk saudara itu sangat besar. Yesus Kristus is goed, want Hij heeft zijn Heilige Geest aan ons. Zijn bloed, zijn lichaam, zijn geest
for you and me. The voorzienigheid van God is groot, zusters en broeders. Roh Kudus menemani, membimbing kita, menopang kita, de Heilige Geest leidt ons en steunt ons dag in dag uit en heeft kracht en macht aan ons om onreine geesten uit te drijven, ziekte en kwalen te genezen, doden op te wijken, demonen uit te drijven en alle andere dingen. Dat allemaal ter ere van Gods naam. Tuhan memberikan kepada kita rohnya yang kudus kepada kita. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara-saudara, agar kita dimampukan. Bahkan bukan saja pendeta yang dapat mengusir setan dan apapun, saudara, tetapi kita diberikan kuasa untuk melakukan itu, untuk mengusir roh jahat, untuk mengusir, melenyapkan penyakit dan kelemahan, mentahirkan orang kusta. Saudara bisa melakukan itu, tetapi harus hidup di dalam roh Tuhan, harus hidup dalam kekudusan Tuhan. Bahkan membangkitkan orang mati juga saudara bisa, dan hal-hal yang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada saat kami ke Sumba bersama Pak Ketua, yaitu Norman, bersama majelis juga, saya singgah ke satu kota di Soe namanya. Di sana sudah ada 4 orang dibangkitkan dari kematian. Tidak ada hal yang mustahil, saudara. Air menjadi anggur. Saudara dapat melakukannya, tetapi harus hidup sungguh di dalam Tuhan. Di dalam hari Pentakosta ini, saudara-saudara, kita diingatkan atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. In deze Pinksterdag van vandaag worden wij aan herinnerd dat God dit alles aan ons al gegeven heeft. Sudah diberikan. Ya, kita harus tinggal melakukannya, menjalankannya dengan taat kepada Tuhan, berakar di dalam Tuhan, intim bersama Tuhan, bersukacita dalam persekutuan dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya katakan saudara-saudara bahwa Tuhan itu adalah roh. Oleh karena itu kita harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena di mana ada roh itu, saudara, ada kemerdekaan. Merdeka di dalam dosa-dosa dan kesalahan kita. Sisters and brothers in the liefde van Jezus Christus, God is geest. Daarom moeten wij God aanbidden in geest en in waarheid, volgens Gods woord. Niet volgens mij. En waar de geest van God is, daar is vrijheid. Vrij van zonde en vrij van schuld. Gemeente, de wederkomst van Jezus Christus is bijna nabij. De tweede komst van Jezus is zoals een dief in de nacht. Jemaat, ingatlah. Kita diingatkan oleh Pentakosta tahun 2020 bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Dan waktunya sudah dekat, saudara-saudara yang terkasih. Dan kedatangan Tuhan Yesus itu bagaikan pencuri di waktu malam. Oleh karena itu saudara harus mempersiapkan diri. Bukan saudara saja, saya juga, keluarga saya juga. Semua kita. Kita harus juga memakai kesempatan di mana Roh Kudus itu masih tinggal di dunia ini dan di antara kita sekalian. Daarom moeten wij daar ons ook voorbereiden zolang de Heilige Geest op aarde is. Moeten wij daar gebruik van maken. Oleh karena itu saudara-saudara, saya mengajak, Roh Kudus mengajak, Tuhan mengundang saudara-saudara yang terkasih, yang belum bertobat
Zusters en broeders die in de liefde van Jezus Christus. Dus zij die nog niet bekeerd zijn tot God, bekeer onmiddellijk tot God. Zij die nog niet gedoopt zijn, laat u nu onmiddellijk dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zij die nog niet belijdenis gedaan hebben, doe nu de openbare geloofbelijdenis. Zij die nog geen huwelijksinzegening hebben gedaan, vraag onmiddellijk aan de Heilige Geest om de zegen. Waarom? Waarom moet het onmiddellijk? Kenapa harus segera, saudara? Karena waktunya sudah hampir dekat. Akhir zaman, waktunya sudah hampir dekat, saudara-saudara yang kekasih. Bahwa Tuhan akan segera datang ke dalam dunia ini, saudara-saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita harus segera, saudara-saudara? Karena saya katakan, apabila nanti pada waktu pengangkatan semua orang percaya daripada dunia ini, rapture, pengangkatan, semua orang percaya diangkat, dan juga Roh Kudus juga diangkat, saudara, dari dunia ini. Kita telah dipimpin oleh Roh Kudus selama hampir 2000 tahun. Dia memimpin terus. Karena ada batas, suatu ketika dia akan diangkat kembali. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, selama Roh Kudus itu masih ada di dalam dunia ini, saudara, datang kepada Tuhan. Buka hati saudara kepada Tuhan. Dikatakan, saudara yang kekasih, jangan tunggu-tunggu lagi. Waktu itu terus berjalan. Jangan menunda-nunda waktu, saudara-saudara yang kekasih. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Zusters en broeders, in de liefde van Jezus Christus, waarom moet het onmiddellijk? Want als het einde van de tijd is, dan Jezus Christus terugkeert, wordt de Heilige Geest opgenomen ten hemel, samen met alle trouwe volgelingen van God. Als de Heilige Geest er niet is, hebben wij geen kracht en macht. Kalau tidak ada Roh Kudus lagi, tidak ada kuasa dan kekuatan sama sekali di dalam kehidupan kita. Orang percaya di seluruh dunia boleh kuat. Semua orang yang dianiaya kuat. Murid-murid Yesus juga kuat, walaupun mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa. Karena ada Roh Kudus. Zolang de Heilige Geest er nog is, komt tot God. Open je hart voor God. Wacht niet af. De tijd gaat door. Stel het niet uit. Jezus zal zeker komen. Mogen de Jezus Christus u allen zegenen. Mogen de Heilige Geest werken in u en mij. Kiranya Roh Kudus menolong kita, berkarya di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Karena Yesus segera datang. Jangan menunda-nunda waktu. Amin. Marilah saudara-saudara untuk mengaminkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 235, latar bersama sehat. Thank you.
saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah saudara-saudara kita bersama-sama berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan semua umatnya yang percaya dalam gereja Tuhan di seluruh dunia. Laten wij apostolisch gelooflijdenis uitspreken, samen met alle gelovigen en de kerk overal ter wereld. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang membawa Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita bersama kita terus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan saat akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk kembali. Kami mengundang puji-pujian dari vokal grup Perki Arnhem Kalbi. Kami persilakan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus, pulihkanku,
yang menyertaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Terima kasih untuk vokal dari Arlen Helena. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah pada saat ini kita berdoa syafaat dan juga doa syukur dan doa pribadi yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Laten we samen bidden, dank u wel voor bidden en daarna persoonlijk gebed afsluiten met onze Vader. Bersama dan spreken kita bersama-sama. Marilah kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Karena sampai saat ini kami boleh dituntun dan dipimpin oleh kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk firman-Mu. Dan kami berterima kasih untuk Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih Engkau sangat besar ya Bapa di dalam sorga. Almachtig God in de hemel, wij danken U Heer voor het bijzondere dag van vandaag. Heer, wij danken U voor Uw woord, voor Uw Heilige Geest, o Heer. Leid ons allen, o Heer, met Uw Heilige Geest. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang senantiasa membimbing kami dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampai tahun ke tahun ya Bapa. Sampai kami juga boleh merayakan hari Pentakosta tahun 2020 ini Bapa. Baik kami yang berada di sini, di rumah-rumah maupun di mana saja kami berada. Berkatilah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Penuhi kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami mempunyai kuasa dan kekuatan daripada Tuhan di dalam mengatasi segala persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup ini, dalam dunia ini, dalam pergumulan kami masing-masing. Ya Tuhan, di dalam surga kami mohon berkat Tuhan bagi kami semua yang mendengarkan, yang bersama-sama beribadah. Berkatilah kami dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami terus menyaksikan tentang cinta kasih Yesus, mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kalinya, agar kami berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati akan kami setiap pribadi, rumah tangga, lepas rumah tangga, dimanapun kami berada. Dan kami berdoa juga untuk seluruh jemaat Perki di negeri Belanda, jemaat Perki Almere, jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, jemaat Perki Arnhem Helderland, jemaat Perki Den Haag, jemaat Perki Voorburg, jemaat Perki Zwolle, dan semua jemaat yang berada di seluruh dunia dan benua-benua. Saudara-saudara dari seluruh persekutuan-persekutuan gereja yang lainnya Bapa, kiranya Tuhan berkati. Kami berdoa untuk penderitaan dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk para janda dan anak yatim piatu. Untuk gereja dan pos-pos pekabaran Injil kami mohon berkat Tuhan. Untuk para pendeta dan pastor, para suster di biara-biara Tuhan, para majelis, tim-tim doa ya Bapa, Tuhan kiranya memberkati. Kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami penganiayaan oleh karena nama Yesus. Kiranya Tuhan kuatkan akan mereka. Terima kasih Tuhan, pakai akan Perki di negeri Belanda ini Tuhan. Dan kami jemaat-Mu, agar kami sungguh-sungguh bertumbuh dan melekat di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Kami berdoa untuk setiap vokal grup maupun solo dan paduan suara yang telah memberikan puji-pujian mereka dalam acara Pentakosta pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati. Dan juga untuk paduan suara Yayasan Musik Gereja Indonesia yang juga bersama-sama kami merayakan Pentakosta tahun 2020. Kiranya Tuhan memberkati agar segala kami semua menjadi alat Tuhan memperlebar kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk ketua kami, yaitu Norman Aipasa, dan ketua-ketua perti-perti setempat, dan juga anggota badan pengurus dan penasehat, pendeta-pendeta, para pelayan yang melayani perti, kiranya Tuhan berkati, berikanlah mereka dengan berkat Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kami mampu untuk melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami berdoa untuk keluarga kami, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang dalam keadaan sakit, untuk Steve De Vries, Makayo Titale, Roy Vogel, Bapak Benny Marpau, Elias Walden, Siska Latumahina, Syarisa Talita Fairber, Nona Nusamara yang sedang dikarantina di Ambon, dan juga saudara-saudara kami yang sakit di mana-mana tempat Tuhan di seluruh dunia ini. Tuhan jamah, pulihkan mereka dan sembuhkanlah mereka, jadikanlah mereka alat-Mu untuk menyaksikan tentang cinta kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang berduka cita, untuk Yohana beserta dengan anak-anaknya. Kiranya Tuhan berkati keluarga Meyer Ribo, Ria Meyer, Ed Vermeulen, Jan Mensner, Matilda Kaap, Tati Neng van der Weer, Oko Hamingga, Marta Javon Paliama, dan keluarga Sahertian Paliama di Jakarta, Vita dan Roy Stecklenburg, dan saudara-saudara kami yang berduka cita karena keadaan dan situasi pada saat ini. Kiranya Tuhan berikanlah kuasa Roh-Mu yang kudus agar mereka juga boleh dihiburkan dan dikuatkan. Ada banyak hal Tuhan yang hendak kami sampaikan kepadamu. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah menjadi alat Tuhan untuk terlaksananya ya Tuhan. Semua acara pada hari ini, untuk online pada hari ini, kiranya Tuhan berkati mereka. Dan juga untuk pianis kami Ria, Tuhan sertai akan dia dalam studinya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam surga kami juga berdoa untuk majelis perki di negeri Belanda yang bertugas pada hari ini, dan juga untuk Bapak Pendeta Imada Priyana. Tuhan, Kau berkati akan dia dan keluarganya. Banyak hal yang hendak kami sampaikan kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, dengarkanlah doa-doa pribadi kami yang kami naikkan kepada Tuhan pada saat ini. Heer onze God, verhoor ons persoonlijk gebed. Heer onze God, verhoor ons gebed, o Heer. Vervolmaak ons leven in uw naam, in Jezus' naam.
Ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami dan sempurnakanlah kehidupan kami di dalam Yesus Kristus. Dan sempurnakanlah seluruh doa kami ini Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang memiliki dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah peranan Roh Kudus dan gereja di tengah dunia. De rol van de Heilige Geest en Gods kerk te midden van de wereld. Kita semua terpanggil untuk memberikan kesaksian hidup yang nyata dalam bentuk pemberian melalui persembahan. Karena Allah melihat hati, bagaimana cara dan sikap hati dalam kehidupan kita yang selalu mensyukuri anugerah Roh Kudus yang memimpin sejarah orang percaya, pribadi lepas pribadi, beserta keluarganya. Ingatlah perkataan firman Tuhan dari Injil Matius 5 ayat 7 yang bunyinya, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan, serta ingatlah janji Tuhan bahwa kebajikan, berkat dan kemurahannya akan mengikuti setiap orang percaya. Sambil persembahan diedarkan di tempat dimanapun kita berada, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 287B, Sekarang Beri Syukur. Ya Tuhan, Engkau telah menetapkan kerajaan-Mu di sorga dan di dunia, dan kerajaan-Mu berkuasa atas segala sesuatu. Kuasa-Mu ya Tuhan di sorga dan di bumi. Roh Kudus-Mu telah memimpin kami sejak dunia belum dijadikan sampai Engkau datang kembali ke dunia. Hari ini di hari raya Pentakosta tahun 2020, kami membawa persembahan ini kepadamu. Berkatilah dan kuduskanlah semua persembahan ini yang adalah berasal dari tangan-Mu. Berilah berkat-Mu kepada
kepada kami dan mujizat-Mu kepada setiap orang yang memberi ataupun yang belum sempat memberi persembahan. Pakailah persembahan kami ini untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Yesus Kristus, Tuhan kami, atas penderitaan-Mu di Golgota sebagai persembahan yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, kami berdoa. Amin. Kami mengundang vokal grup Perki Amsterdam Southoost untuk menyampaikan pujiannya. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle dagen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het land van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer. Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. In zijn liefde als een lichtstraal doordringen de duisternis. Tref van God is niet te keren, omdat Hij erover waakt. En zijn geest verbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Luister, Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, triomf Vader, mijn verlosser, middelaar. Van de weg heen van anderen, ben ik nu mijn dank en eer. Jezus Christus, mijn Heer. Jezus Christus is de Heer. Terima kasih untuk vokal grup Perki Amsterdam Southoost atas pujian yang telah disampaikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah dan di mana saja berada, bahwa kita boleh diberkati oleh
paduan suara yang mungkin Yayasan Musik Gereja Indonesia yang akan memuji nama Tuhan dari lagu Hidup dalam Tuhan Sungguh Manis. Kami persilakan paduan suara yang mungkin. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan sebuah lagu, yaitu Kidung Keesaan nomor 702, berjudul Hidup dalam Tuhan Sungguh Manise. Ini sebuah lagu yang bernuansa Ambon atau Maluku, dan kami sangat mengharapkan semua kita bisa diberkati melalui lagu ini. Hidup dalam Tuhan sungguh manis, satu hati satu rasa indahnya, susah dan senang tetap bersama, itu firman Tuhan saudara. Dalam susah jangan lupa firman Tuhan sayang, mari gandeng tangan manis, jangan buang muka dari saudaramu sayang, ingat firman Tuhan saudara. Mari bangun kehidupan yang besar, satu hati sungguh manis, hidup dalam Tuhan sungguh manis, satu lembek meri bersama, hidup sampai manis dari sayangnya, itu firman Tuhan saudara. Dalam susah jangan lupa firman Tuhan sayang, mari gandeng tangan manis, jangan buang muka dari saudaramu sayang, ingat firman Tuhan saudara. Mari bangun kehidupan yang besar, satu hati sungguh manis, satu hati sungguh manis, hidup dalam Tuhan sungguh manis, jangan buat susah hati, janganlah rasa bersaudara, mari jalanlah, itu firman Tuhan saudara. Dalam susah jangan lupa firman Tuhan sayang, mari gandeng tangan manis, jangan buang muka dari saudaramu sayang, ingat firman Tuhan saudara. Mari bangun kehidupan yang besar, satu hati sungguh manis, satu hati sungguh manis, dalam Tuhan sungguh manis. Kami mengucapkan terima kasih atas paduan suara yang mungkin Yayasan Musik Gereja Indonesia yang telah membawakan lagunya Hidup
dalam Tuhan sungguh manisnya yang sangat memberkati kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah Pentakosta tahun 2020 dengan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan dan berdiri menyanyi Roh Kudus tetap teguh. Yang bersyukur Allah Tuhan Kristus, sing bersama. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Verheef je hart tot God en ontvang Gods zegen. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom. Saya atas nama Badan Pengurus dan setiap pergi setempat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Ida Ana Leonika Patinama dan Bapak Pendeta Iman Debriana dan juga para anggota majelis jemaat atas kesediaannya untuk memimpin ibadah perayaan keturunan Roh Kudus di siang hari ini. Terima kasih juga kepada Badan Pengurus Persekutuan Kristen Indonesia di negeri Belanda atas kerjasamanya yang baik demi berlangsungnya acara perayaan keturunan Roh Kudus secara online ini. Dan juga terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di tempat ini dan juga yang di rumah dan di mana saja selalu berada, atas kehadiran dan ikut serta dalam perayaan keturunan Roh Kudus ini. Saya atas nama Badan Pengurus pergi setempat mengucapkan selamat merayakan Hari Keturunan Roh Kudus. Semoga seluruh kehidupan dan aktivitas kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus, dan kiranya Roh Kudus menyertai kita
saat ini dan terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, hoi allemaal. Senang sekali saya dapat menyapa jemaat pergi di negeri Belanda dengan bantuan teknologi yang canggih ini. Kami, Yayasan Musik Gereja Indonesia atau Yamuger, sangat bersuka cita karena kami diminta untuk mengisi ibadah online pergi dalam rangka merayakan Hari Pentakosta. Puji Tuhan. Mungkin di antara jemaat di negeri Belanda sudah banyak juga yang mengenal buku-buku yang dikeluarkan oleh Yamuger. Misalnya saja Kidung Jemaat atau pelengkap Kidung Jemaat. Nah, melalui kesempatan ini saya sampaikan bahwa Yamuger telah mengganti Kidung Jemaat pada tahun 2017 dengan sebuah buku yang baru dinamai Kidung Keesaan. Di dalamnya ada lebih dari 800 lagu. Masih banyak lagu-lagu dari Kidung Jemaat yang kami masukkan ke dalam Kidung Keesaan ini, namun sudah ditambah dengan lagu-lagu sumbangan dari sinode-sinode gereja di Indonesia. Sehingga di dalam buku ini akan terasa nuansa kedaerahan dari Sabang sampai Merauke. Selain itu juga sudah lebih banyak lagu-lagu yang diciptakan oleh komponis nasional di dalamnya. Kemudian yang membedakan juga buku ini dari buku-buku yang sebelumnya adalah di dalam buku ini kami membuat rubrikasi yang lebih banyak dan lebih beragam dengan maksud dapat memenuhi kebutuhan ibadah di tiap-tiap gereja sesuai dengan temanya tentunya. Bapak Ibu sekalian, kami rindu agar buku Kidung Keesaan ini dapat dipakai juga di negeri Belanda. Nah, bagi kita yang belum memilikinya, kami mohon untuk dapat mengikuti situs-situs resmi dari Yamuger. Misalnya, akun YouTube Yamuger Indonesia Official dan juga Instagram serta Facebook kami. Akhir kata, kami mau mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan memuji Tuhan bersama-sama dengan jemaat pergi di negeri Belanda. Kami berdoa kiranya para pendeta, majelis, jemaat, bahkan seluruh pelayanan di lingkungan pergi negeri Belanda selalu di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Goedemorgen gemeente in Jezus Christus. Selamat Pentakosta. Selamat pagi untuk teman-teman kita semuanya. Van deze gelegenheid wil ik de online dienst bedanken voor de gelegenheid die ik krijg om het woord tot u te spreken. En niet te vergeten wil ik ook de medebestuurleden van Perkie Nederland, oftewel BPPNB, bedanken voor hun inzet en flexibiliteit in deze toch geen makkelijke periode om bepaalde zaken te doen en werkzaamheden te verrichten. Om te beginnen, naar Ibu Cynthia Gubner als vicevoorzitter, de penningmeester Ibu Bianca Logana Persi, assistent penningmeester Bapak Ron Agas, algemene secretaris Ibu Gary Keruben, tweede secretaris Bapak Adrian Sumampau, bedieningszaken Ibu Novi Simatupang Manurung, dan Ibu Nova Kuta Barat Zondag. Algemene zaken door Bapak Olaf Makatita dan Ibu Venska Blanket Ragan Toknam. Het team heeft achter de scherm veel werk verzet, waar het toe leidde dat Perkie Nederland sinds de maand april de gemeente kan bereiken door het voor hun mogelijk te maken de diensten van Perkie Nederland thuis te volgen. Ook gaan onze dank uit naar Perkie Predikant, Ibu Pendeta Ida Anna Riaurika Patinama, gastpredikanten van Perkie Nederland, niet te vergeten de ouderlingen, de voorzitters, volksgroepen, kinderen en jongeren van de plaatselijke Perkie, Amsterdam Zuidoost, Almere, Arnhem-Gelderland, Den Haag, Voorburg en Zwolle. Voor de bijdragen die geleverd zijn en die hebben geleid tot het succesvol uitzenden van online diensten Perkie Nederland. We hebben 10 dagen geleden, lieve mensen, Hemelvaart gevierd. Hemelvaart is een feest waarbij de gelovigen herdenken dat Jezus naar de hemel
opgevaren en niet meer op aarde verscheen. Het wordt 40 dagen na Pasen en 10 dagen voor Pinksteren. Waarom valt Hemelvaartdag precies 40 dagen na Pasen? Bekende vraag. Omdat Jezus volgens de Bijbel precies 40 dagen zijn opstanding, wat met Pasen wordt gevierd, naar de hemel vertrok. 10 dagen nadat Jezus is opgevaren, gebeurt weer iets bijzonders. De geest van God komt op aarde. Het is Pinksteren. De vrienden van Jezus raken in vuur en vlam. Sommigen zelf letterlijk. Ze vertellen iedereen die het maar horen wil. Dat God niet boos is, maar God van mensen houdt. Alle mensen die luisteren, horen de boodschap in hun eigen taal. En vandaag vieren wij het Pinksterfeest, oftewel de verjaardag van de kerk. Het thema van Perky is de rol van de Heilige Geest en Gods kerk te midden van de wereld. Dit past ook in de missie van Perky Nederland om te blijven getuigen over de wederkomst van onze Heer Jezus op aarde. Lieve gemeente, de bestuursleden van Perky Nederland en de plaatselijke bestuur werken hard om in de toekomst de status van de vereniging te wijzigen naar kerkgenootschap. Dat vraagt om geduld. De Heilige Geest helpt gelovigen om de grote opdracht van Jezus uit te voeren. Daarom wordt Pinksteren ook wel de geboorte van de kerk genoemd. Vanuit die organisatie die al ruim 90 jaar bestond, blijven de kernactiviteiten niet gewijzigd. Het doel, gemeenteleden te bedienen in Gods werk. De geloof en in het samen zijn van de gemeenschap met de Indonesische cultuur en achtergrond. Tot slot is er in Nederland alleen 1 organisatie, Perky Nederland, oftewel BPNB, die gebonden is en die Pancasila aanvaardt als maatschappelijke grondslag toebehoren tot de volk en staat van Indonesië. Dit in het verwoorden van Gods woord. Ik dank de leden en sympathisanten van Perky Nederland voor het continu aantonen van de saamhorigheid binnen de gemeenschap. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Shalom.